diartikan dalam arti sempit dan ada juga diartikan dalam arti luas. Nah, yang kita bahas dulu yaitu dalam arti sempit. Dalam arti sempit, administrasi keuangan ini adalah segala pencatatan masuk atau keluarnya keuangan untuk membiayai suatu organisasi, suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Jadi dalam arti sempit ini menyatakan bahwa administrasi keuangan ini adalah pencatatan keluar dan masuknya keuangan. Nah, dalam arti luas, administrasi keuangan ini adalah kebijakan dalam pengadaan atau penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan. Jadi dalam arti luas ini, keuangan itu diartikan sebagai kebijakan pengadaan atau penggunaan keuangan. Jadi pengadaan penggunaan keuangan ini intinya dalam arti luas ini. Nah, kita juga harus mengetahui apa itu tujuan dari manajemen keuangan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan ini. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan di sekolah. Jadi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan di sekolah. Nah, yang kedua itu meningkatkan akuntabilitas dan transparan keuangan sekolah. Meningkatkan akuntabilitas. Jadi yang ketiga adalah meminimalkan penyalahgunaan anggaran keuangan sekolah. Jadi administrasi keuangan ini akan meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran keuangan di sekolah. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam administrasi keuangan. Yang pertama adalah prinsip transparan. Nah, dalam pengelolaan keuangan ini sekolah harus terbuka kepada pihak yang berkepentingan. Nah, jadi transparan ini artinya kan terbuka, jadi tidak ada yang disembunyikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, yang kedua adalah prinsip efisiensi. Jadi penggunaan sumber daya keuangan yang ada harus betul-betul digunakan atau betul-betul tepat digunakan. Jadi pembukuan itu harus rapi. Jadi apapun yang akan dibelikan atau yang akan dibelikan itu harus memiliki kegunaan atau tepat guna gitu. Jadi tidak ada digunakan ke asal-asalan, tetapi digunakan kepada hal-hal yang betul-betul bermanfaat untuk sekolah tersebut. Jadi betul-betul diperlukan atau dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Tidak hanya terkadang tergiur melihat sesuatu jadi dibelikan di situ, tidak. Jadi penggunaan anggaran ini digunakan untuk sumber daya yang diperlukan atau yang dibutuhkan sekolah atau memang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Jadi dalam prinsip akuntabilitas ini pengeluaran itu sesuai dengan yang dihasilkan. Jadi harus rapi, harus tahu kemana dibelikan anggaran keuangan tersebut. Jadi disitulah administrasi keuangan yang bekerja. Nah, yang ketiga atau yang terakhir prinsip keuangan ini adalah prinsip akuntabilitas. Nah, sumber daya yang digunakan keuangan sekolah harus dipertanggungjawabkan oleh administrasi maupun secara normatif. Jadi harus dipertanggungjawabkan oleh administrasi keuangan, orang yang mengelola administrasi keuangan tersebut. Jadi ada beberapa tadi prinsip administrasi keuangan. Yang pertama adalah prinsip transparan, yang kedua ada prinsip efisiensi, yang ketiga adalah prinsip akuntabilitas. Transparan itu terbuka, efisiensi itu tepat guna, dan akuntabilitas itu dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita menjalani tugas sebagai administrasi keuangan, jadi kita harus memperhatikan tiga prinsip tersebut sehingga nantinya administrasi keuangan itu berjalan dengan terarah dan dengan lancar gitu. Dan digunakan sebagai tepat guna. Nah, di sini kita akan membahas juga proses administrasi keuangan. Nah, proses administrasi keuangan ini ada beberapa. Yang pertama adalah penyusunan RPS dan RKAS. Jadi ada dua, RPS dan RKAS. Nah, RPS ini merupakan salah satu wujud dan salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting. Jadi RPS ini adalah manajemen sekolah yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sekolah untuk dijadikan panduan dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi RPS ini digunakan untuk dijadikan sebagai panduan bagi sekolah untuk menjalankan atau menyelenggarakan pendidikan. Jadi dalam menyelenggarakan pendidikan, sekolah itu berpedoman kepada RPS yang telah disusun. Jadi sebelumnya kita harus menyusun dulu RPS tersebut. Nah, selanjutnya adalah penyusunan RKAS. Nah, RKAS ini
penyusunannya ada beberapa. Yang pertama adalah memberikan arahan tentang program sekolah. Jadi memberikan arahan tentang program sekolah yang akan diselenggarakan. Yang kedua, merencanakan kegiatan pada masa yang akan datang. Jadi guru tersebut memikirkan atau menyusun apa yang akan dilakukan sekolah di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah menjamin integritas, sinkronisasi, serta sinergi pendanaan. Jadi harus terintegrasi, sinkronisasi, serta sinergi administrasi keuangannya. Yang keempat adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi penganggaran. Jadi harus terjamin keterkaitannya dan konsistensi dengan penganggarannya. Yang kelima adalah mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dalam bentuk dukungan finansial maupun dukungan motivasi. Nah, jadi ada beberapa tadi kan cara langkah-langkah dalam menyusun atau apa-apa saja yang disusun dalam RKAS. Jadi ada dua yang harus kita susun dulu. Yang pertama adalah RPS, yang kedua adalah RKAS. Jadi RPS itu sangat penting di sekolah karena RPS itu merupakan rancangan atau pedoman sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi harus berpedoman kepada RPS. Jadi sebelumnya guru atau sekolah tersebut menyusun RPS dulu, barulah disusun RKAS. RKAS ini ada berapa tadi poinnya yang akan disusun. Nah, selanjutnya adalah langkah yang kedua adalah pencatatan dana. Nah, setelah disusun RKAS, nah di sini barulah waktunya pencatatan dana. Nah, yang ketiga adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, pelaporan dan pertanggungjawaban ini penting agar pemerintah atau masyarakat yang pemberi dana tahu untuk apa dana tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh sekolah tersebut, kemana uang itu dimanfaatkan dan kemana uang itu digunakan. Jadi pelaporan dan pertanggungjawaban ini sangat perlu karena agar pemerintah atau masyarakat yang memberikan dana itu tahu kemana uang yang diberikan itu dimanfaatkan oleh sekolah. Nah, langkah yang keempat dalam proses administrasi keuangan adalah memeriksa laporan. Nah, tentu setelah dilaporkan penganggaran dananya, maka akan diperiksa oleh orang-orang atau yang bersangkutan atau orang-orang yang berkepentingan. Jadi ada 4 proses dari administrasi keuangan tadi. Yang pertama adalah penyusunan FPS atau perencanaan, yang kedua adalah pencatatan dana, yang ketiga adalah pelaporan dan pertanggungjawaban, yang keempat adalah pemeriksaan laporan. Nah, jadi ada 4 langkah proses administrasi keuangan. Nah, di sini dalam administrasi keuangan ini sudah tentu guru sangat berperan di dalamnya. Nah, ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini. Ada yang pertama adalah membuat laporan keuangan dan dana pembangunan. Jadi membuat laporan, misalkan ada pembangunan, jadi dibuat laporan berbentuk laporan untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, yang kedua adalah membuat laporan data usulan pembayaran gaji. Jadi yang ketiga adalah membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat adalah membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Yang keenam adalah membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah. Yang ketujuh adalah membagikan gaji. Nah, yang delapan banyak lagi tugas guru dalam administrasi keuangan ini. Tapi yang hanya saya bahas adalah 7 yang pertama tadi, ada beberapa yang saya sebutkan tadi. Jadi itulah peran guru dalam administrasi keuangan ini. Mungkin sekian materi dari saya hari ini. Terlebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.